تهيئة هذا الوعاء فلا أقل من أن يقابل الحق تعالى بالاعتراف والانكسار بأنه لا يملك ما يتأهل به لأن يصب في قلبه شيء من هذه العطايا. على أرباب الأوعية الكبيرة لا يخلونه من عطاياهم ويشركونه في أوعيتهم الواسعة. Barang siapa dari kita yang belum menyiapkan wadah tersebut, yaitu adalah husnudzan, nggak bisa berprasangka baik kepada orang lain di tempat ini, maka paling tidak minimal di tempat ini kita hendaknya berkeluh kesah kepada Allah dengan menyesali apa yang ada di dalam hati kita. Tatkala kita tidak bisa mencontoh, tatkala kita tidak bisa berhusnudzan kepada orang-orang tersebut, maka dengan inkisar kita, dengan sedihnya kita, Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada kita. سمعتم في مناقب سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم الشيء الكثير إن لم نكن لدينا العزيمة في أن نكون مثله فيها لا أقل من أن نشابهه. Tadi kita mendengar bagaimana managib perjalanan kisah Syekh Abi Bakar bin Salim di dalam kehidupan beliau yang paling agung, yang sangat indah. Paling tidak tatkala kita mendengar, hendaknya kita memiliki azam, memiliki tekad untuk bisa mencontoh walaupun tidak 100% sebagian dari apa yang bisa kita contoh dari sosok Syekh Abi Bakar bin Salim. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك فليس على المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. Jika engkau takjub kepada seorang manusia, kepada hamba Allah yang terpilih, maka jadilah engkau seperti hamba tersebut. Ikutilah akhlaknya, ikutilah perangai yang engkau cintai dari orang tersebut, maka engkau akan menjadi lebih baik, dan itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. المجاهدات التي سمعتم الحديث عنها التي بلغوا إليها والرياضات الكبيرة ما نالوها بقوة الأجساد، ما كان لهم أجساد تشبه أجساد المصارعين في القوة. Ijtihad Syekh Abi Bakar bin Salim yang tadi kita dengar bagaimana cerita tentang usaha beliau, bagaimana tentang ibadah beliau penuh usaha dengan keletihan. Ketahuilah, tubuh Syekh Abi Bakar bin Salim adalah tubuh manusia biasa yang kecil, bukan seperti orang-orang yang tangguh, perkasa dan besar yang kuat untuk melakukan ibadah yang panjang. ولكن توفيق الحق سبحانه وتعالى. Akan tetapi yang membuat beliau kuat adalah karena taufik, restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Ta'ala gerakan di hatinya. وخزائن ذاك الموفق ما انقطع ما نقص منها شيء. Dan ketahuilah bahwasanya curahan taufik tersebut, curahan restu dari Allah tersebut enggak putus di Syekh Abi Bakar bin Salim, tetapi masih ada sampai setiap zaman, setiap saat. سمعتم كيف كانت عناية سيدنا الشيخ بإكرام الضيوف. Tadi kita dengar bagaimana cerita Syekh Abi Bakar bin Salim tatkala beliau betul-betul dermawan terhadap seluruh tamu yang datang ke kota beliau. وما جاء في ترجمته أنه كان يكرم ضيفانه ويتولى إكرامهم وتقديم الطعام لهم بنفسه بيده الكريمة. Bahkan diceritakan tatkala tetamu datang ke tempat beliau, beliau sendiri yang berdiri, beliau sendiri yang bangun untuk menjamu tetamu tersebut dengan membawakan makanan, menyodorkannya kepada para tetamu tersebut dengan umur beliau, usia beliau. تعرف لماذا يقدم الطعام بيده الكريمة؟ Apakah kalian tahu kenapa Syekh Abu Bakar bin Salim sendiri yang bangun dan membawakan piring tersebut kepada tetamunya, bukan menyuruh orang lain? لأنه يعامل ربه سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس. Sebab Syekh Abi Bakar bin Salim di tempat tersebut bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari pandangan dari Allah dengan khidmat kepada para tetamu tersebut. يمكن أن يكفيه أحد من يخدمه إيصال الطعام إلى المحتاجين. Kalau seandainya tujuannya adalah hanya menyampaikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, siapapun bisa menyampaikan, dari murid-murid beliau, dari pembantu beliau. أنت لما توصل له الطعام أشبعت جوعته أشبعت بطنه. Tatkala ada makanan yang datang kepada kita, kita menjadi kenyang dengan makanan tersebut dan tujuannya selesai. لكن عندما تباشر بنفسك الإكرام أنت تغذي قلبه. Tetapi tatkala kita sendiri yang membawa makanan tersebut kepada tetamu, memberikannya, menyodorkannya, ketahuilah bukan hanya dia yang kenyang, tetapi hati kita juga menjadi penuh, menjadi suci. والقلوب محل نظر الحق. Dan hati tersebut adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. وهؤلاء أرباب قلوب. Dan mereka para kekasih Allah adalah raja dari raja sanubari. فنأخذ نصيبنا من المشابهة في هذه الأخلاق الكريمة. يعقد كل واحد منا ومنكم العزم على أن يشابه سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم في إكرام الناس، في جبر خواطرهم، ينوي أنه من بعد هذا اليوم لا يتعمد
كسر خاطر مسلم إلى أن يموت. Maka ayo cari keberkahan Syekh Abi Bakar bin Salim dengan kita mengikuti, meneladani beliau di dalam ikramud duyuf, dermawan kita kepada sesama, kepada tetamu, kepada saudara, dan jangan sampai kita mengotori ataupun menghancurkan hati seorang muslim daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perlakuan kita atau ucapan kita. الذي أعان سيدنا الشيخ أبي بكر على هذه الخصلة قادر على أن يعينك. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan restu taufik kepada Syekh Abi Bakar bin Salim untuk mengerjakan keindahan tersebut, masih bisa memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. Dan ketahuilah mereka hamba-hamba Allah yang terpilih di dunia dengan kebaikan, mereka juga hamba-hamba terpilih Allah di akhirat nanti dan dikenal di sana. إن مات الولي يغيب جسده لكن ما تموت ولايته. Tatkala seorang kekasih Allah meninggal dunia, dia mungkin meninggal jasadnya, tetapi ruhnya itu enggak wafat, masih ada. ولا تموت وجاهته عند ربه. Dan tidak wafat mereka di hadapan mata Allah subhanahu wa ta'ala. ما كان ينفق على الناس من خزانة أمواله، ينفق من خزانة وجاهته عند الكريم. Tatkala beliau berinfak, dia berinfak bukan dari kantong pribadi dia, tetapi itu adalah dari kedermawanan yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. والوجاهة باقية وفي زيادة. Dan kedermawanan dari Allah tetap ada dan bahkan lebih banyak lagi sampai saat ini. فعسى الله يوفر حظنا من إكرام ذلك الإمام. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk bisa melakukan hal-hal tersebut dari apa yang dilakukan. في حضور المنصب حسن بشارة لنا وإياكم بقبول هذا الإكرام أن يتيسر حضور هذا الوارث القائم في مقام المنصب الذي كان يقول عنه أسلافنا إن أقل ما يضمن لمن يقوم في مقام عارف بالله من خلفهم المناصب بعدهم أن يعطى ثلث في حال صاحب المقام. Dan ketahuilah, daripada alamat diterimanya niat-niat kita, perkumpulan kita ini adalah dengan berhadirnya di tengah-tengah kita kehadiran Al-Munsib Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang dikatakan oleh para salaf bahwasanya tatkala seseorang menjadi penerus daripada leluhurnya, menjadi pemimpin daripada leluhurnya, menjadi munsib, tidaklah dia sampai magam tersebut, melainkan minimal dia memiliki bagian yang disiapkan oleh datuknya sepertiga dari hal magam kewalian tersebut. هذا الثلث أقل ما يكون. Itu sepertiga baru minimal. بعد ذلك فضل الله واسع. Tetapi setelah itu sungguh karunia Allah lebih luas lagi, ditambah lagi oleh Allah.